Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan apa kabar semuanya? Salam hangat Jawa Barat. Kali ini saya ingin melanjutkan membahas mengenai aerator yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan udara yang besar, ya. Mungkin untuk pasien atau untuk apa, saya silahkan lah yang membutuhkan oksigen. Tetapi saya sudah utarakan bahwa ini bukan alat untuk mengganti oksigen murni, cuma sebagai alat darurat. Daripada tidak ada oksigen murni, maka alat ini bisa dimanfaatkan. Saya sudah utarakan itu. Bagi yang menonton video ini langsung, ya, tolong jangan kesini langsung. Ini saya kasih lihat di layar, ya. Itu ada video pertama yang harusnya Anda tonton dulu. Oke, saya kasih lihat situ, nggak usah saya sebut, Anda baca saja. Ya, nah, berikutnya ada lagi video yang kedua, tuh saya kasih lihat ya, yang kedua. Itu juga mengenai suatu dasar ataupun alasan mengapa sih saya lebih mendukung untuk pengembangan si aerator di sini, ya. Karena saya belum mendapatkan suatu masukan lagi atau di lapangan sana mengenai pembuatan solusinya oksigen yang bagi alternatif. Oke, saya udah ceritakan kenapa masalahnya ya kalau kita pakai tabung yang oksigen. Oke, itu ada di video kedua. Nah, di video ini ya judulnya adalah, atau saya anggap di sini judulnya adalah untuk melakukan pengembangan dan pendalaman dari teknologi di sini. Ya, pengembangannya apa? Salah satu contohnya saya kasih lihat. Jeng, sekarang saya punya 2 tabung. Apa itu gunanya? Nanti saya ceritakan. Ya, nah kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah suatu resiko di mana kalau kita gegabah dalam penggunaan di sini, hati-hati. Nanti pasien akan bisa menghirup bakteri, oke? Ya, dari air yang ada. Itu jadi juga itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi jangan anggap kita pasangin filter kemudian pakai air yang kayak gitu. Nanti saya kasih tahu bagaimana Anda harus melakukannya secara steril. Oke, ya. Saya langsung tahapannya ke sini dulu. Ya, mengenai tabung kedua ini. Gunanya apa sih tabung kedua? Ini saya ceritakan bahwa sekarang di sini tabung yang pertama biasanya sudah saya ceritakan kemarin adalah udara yang masuk dari aerator masuk ke sini terjadi bubble, kemudian udaranya keluar ke sini dan kemudian tertekan dan masuk ke selang ini. Kelihatan ya, ada selang ya. Dia masuk. Oke. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita lihat secara sepintas saja, ya. Nah, udara dari sini ini ada terjadi gelembung dan gelembung di sini mempercikan udara embun pengembunan atau cipratan-cipratan air yang bisa ke atas dan nyampe ke sini. Oke, saat dia sampai ke sini berarti nanti di udara di sini kan kehirup. Oke. Nah, untuk dia agar tidak sampai, mungkin solusinya adalah airnya kita kurangi, kita bikin sedikit. Oke. Apa kendalanya? Kalau secara pemampatan udara mungkin tidak ada kurangnya. Saya matikan biar nggak berisik. Ya, kalau untuk pemampatan udara pakai air yang sedikit ataupun banyak tidak ada bedanya. Tetapi jangan lupa bahwa si udara dari aerator di sini itu bisa udara kotor. Yang saya bilang ada partikel-partikel berat yang harus dibuang. Nah, kalau disemburkan ke sini, maka si partikel tersebut akan menyembur dan menyangkut di dalam airnya di sini, ya, kecampur. Kalau kita airnya jadi cukup banyak, maka otomatis kemampuan si air untuk menyerap partikel yang kotornya itu jauh lebih banyak lagi sampai konsentrasinya menjadi jenuh. Oke, baru kemudian bisa diganti. Jadi itu menurut saya makanya kita butuh airnya juga sedikit banyak. Cuma jangan terlalu banyak. Kalau Anda terlalu banyak sampai sini, walaupun tidak sampai si selang itu, cipratan-cipratan ini akan nyampe ke selang dan kemudian udara embunnya itu akan naik. Ini akan lanjut. Jadi ya kita be wise lah, kira-kira kita ambil yang sedang. Ya, again saya bilang bahwa kalau kita kurangi tadi udaranya si airnya tidak sampai ke atas, tetapi si air ini tidak cukup banyak untuk menangkap partikel-partikel kotor yang dikeluarkan dari udara di sini. Saya pernah buktikan loh, saya jadi udara yang kotor, saya hirup pakai mulut, saya sembur pakai selang, saya buktikan. Pung, saya sembur pakai selang, ternyata dia udara sekotor itu nggak langsung ke atas, tetapi kemudian nyampur ke dalam air yang dari sini. Bukan udara dalam arti udara yang kayak das yang kayak gitu, tetapi benar-benar kotoran partikel gitu ya. Saya sembur di sini, airnya di situ sih, kotoran di situ ketahan di air ini. Jadi gunanya air ini cukup kuat untuk sebagai saringan.
Cuma kalau dia cuma sedikit kan sebentarnya kalau udah kotor, kalau banyak otomatis bisa lebih mengabsorb lebih banyak. Solusi lainnya apa? Kita bisa pakai yang ini, Dreng. Oke. Nah, kalau pakai yang ini, jadi kita bikin lebih banyak, nggak apa-apa juga. Ini harganya nggak beda jauh kan, ya. Kita isi airnya misalnya segini, nah otomatis kapasitasnya dia jauh lebih banyak lagi untuk meresap si airnya, apa si kotorannya. Dan kemudian jaraknya juga cukup tinggi untuk ke si selang yang masuk ke respirator, yang masuk ke kita. Jadi bisa pakai yang ini atau pakai yang kecil terserah ya. Kalau mau opsi ya bisa pakai yang ini. Nah, ada solusi lain yang saya perhatikan ternyata bisa solving kalau Anda karena faktor tempat dan lain sebagainya tidak mungkin bisa menggunakan tadi botol yang besar, maka Anda bisa menggunakan botol di sini tapi di double. Doublenya bukan paralel tapi serial. Jadi udara yang masuk di sini saat dinyalakan, ya, udara yang masuk ke sini kan masuk ke bawah di sini. Partikelnya tersaring di air di sini. Nah, kemudian udaranya akan terlepas di sini. Udara terlepas dan akan masuk ke selang yang di sini. Nah, sambil itu juga ada uap-uap pada percikan-percikan air yang ikut masuk selang sini ya. Dia akan naik, dia akan jalan. Jalannya tapi hanya ke sini kemudian dia akan turun karena bicara gravitasi, otomatis dia airnya kemudian berat ini otomatis airnya akan turun. Oke. Si embun si airnya itu akan menetes turun sampai ke bawah aja. Nah, karena dia bukan tersembur hanya keluar menetes turun berarti si airnya akan muncrat. Dia hanya menetes. Kemudian si udaranya itu akan terpampatkan di sini, kemudian akan kembali keluar. Udaranya akan keluar lagi dari selang yang dari sini, baru yang ke kita. Ya, jadi udara di sini, ya tolong Anda percaya saya saja nih. Ini ada udaranya nih, gitu loh. Ya masih tetap ada udaranya. Asalkan tentu di sini Anda pastikan bahwa di sini adalah katupnya itu kedap. Oke, ya, katupnya kedap. Oke. Jadi itu temuan saya dengan yang temuan yang kayak gini, otomatis kita bisa menghindari, memperkecil kemungkinan terlalu banyak air yang nanti masuk ke dalam selang. Ya, dan juga mengurangi air yang terhirup. Oke. Nah, kita tapi jadi dapatnya segar. Segarnya apa? Wah, lebih segar udaranya di sini masuk udah saya coba kok. Udah saya segar. Nah, selanjutnya kita bicara air dari sini. Ini air, jangan air biasa juara air kotor. Lebih baik kalau Anda beri air mineral, saya nggak nyebut merek, mineral apapun, ya, itu kan harganya kan cuma beberapa ribu rupiah kan. Nah, air tersebut yang langsung digunakan, jadi mungkin setengahnya bisa Anda minum atau apa, nah sisa setengah itu digunakan untuk yang dari sini. Air ini jangan kelamaan. Dalam waktu tidak sampai 24 jam, itu sebaiknya Anda ganti. Gunakan air yang baru lagi. Oke, ya kenapa? Karena kalau air ini terlalu lama tanpa diapa-apakan pun air yang sudah masuk ke udara yang kayak gini itu akan ada bakteri yang mulai tercipta. Karena ini kan ada udara yang masuk terus kan, masuk ke dalam dari sini. Nah, ini akan bisa jadi mengandung bakteri si airnya. Dikhawatirkan bakteri-bakteri tersebut akhirnya juga nanti akan masuk ke sini dan kemudian air terhirup karena udah kelamaan, udah terkontaminasi. Tetapi kalau Anda ganti sebelum sampai 24 jam, otomatis udaranya yang masuk bersih. Wah, jadi berisiko dong di sini. Jangan salah. Anda pakai tabung sekalipun, yang tabung oksigen yang jutaan, itu kan ada humidifier-nya. Ada juga tabung yang kayak gininya dan ada airnya juga. Sama, airnya juga mesti menggunakan air yang steril. Bisa pakai distilled water ataupun apa. Nah, kalau saya bilang ya beri air yang kayak gini, aku kan dari sananya gitu, air mineral ini kan udah steril ya. Jadi sudah cukup beli baru, udah steril langsung Anda pakai, tinggal ganti aja tutupnya. Anda buka dulu, yang tutup yang baru dibuang, langsung dimasukin tutup yang ini. Ya jangan membuat tutup baru karena di sini yang sudah pakai lem kan yang saya utarakan di situ. Jadi ini udah benar-benar kedap. Ya, jadi tutup dibuka, yang baru jadi disimpan aja, langsung di sini dipasang. Oke, ya. Memasangnya bukan ini yang diputar, jangan salah, tetapi ininya bawah yang diputar. Saya satu tangannya lagi pegang kamera sih, nggak bisa contohkan. Ya, jadi nah tuh gini, kita memutarnya. Jadi yang ini tetapi si ininya, si bawahnya yang kita putar, jangan atasnya yang diputar. Kalau atas Anda putar nanti kepelintir-pelintir selangnya gitu loh. Atasnya harus tetap diam, bawahnya jadi dimasukannya bawahnya yang diputar kayak kerek gitu ya. Dimengerti ya pakai di sini ya. Nah,
Solusinya kembali pilihan Anda. Mau pakai 2 tabung yang kayak gini, ini lebih saya rekomendasi. Atau Anda menggunakan tabung yang besar sekalian yang kayak gini. Ya, mana yang lebih baik saya nggak tahu. Ya, compare lah dalam hal itu. Ya, kalau saya sih lebih rekomendasi pakai yang kecil-kecil kayak gini, lebih ringkas. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal kemudahan ya. Dengan pakai yang air di sini ada satu hal bahwa air ini bisa bikin getar si botol dan botolnya jadi gerak kemana-mana. Bahkan dia bisa jatuh. Hati-hati, kalau botolnya jatuh, ya, maka airnya itu bisa masuk ke dalam selang. Kalau kita nggak pakai botol yang kayak gini, yang masuk ke dalam selang. Nah, dari dalam selang di sini langsung jalan masuk ke si pasien. Jadi air yang dari sini Anda harus bakukan, upayakan untuk dia tidak jatuh kemana-mana. Ya ditahan pakai buku atau pakai apalah, sehingga benda-benda sekitarnya, gelas atau apa, sehingga dia tetap tegak, tidak akan bergeser-geser. Oke? Ya kalau yang ini karena enteng, karena dia nggak diisi apa-apa, jadi dia melayang-melayang aja, nggak ada resiko lah. Dia juga cuma berisi udara kosong aja. Mungkin kalau Anda nggak mau pakai yang botol gede gini, kan ada tuh botol air mineral yang lebih kecil, yang setengah tingginya ya. Berapa sih kalau nggak salah? Kapasitas 200 ml ya, nggak salah. Ini kan kalau nggak salah 600 nih. Yang ada lebih kecil. Itu berapa ini? Lupa saya. Nah, pakai yang kecil di situ juga bisa. Ya, suka-suka Anda lah kira-kira. Mau saya simpelnya. Saya pakai yang sama-sama tinggi karena biar saya selangnya di sini yang ketinggiannya dia juga simple ada. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai si mesinnya. Ini menarik nih mesinnya. Ya. Udara yang masuk ke sini sebetulnya sudah cukup tersaring karena dia ada di sekitarnya sini. Jadi di sini nggak ada bolongannya sama sekali. Ya, jadi udaranya saya nggak tahu, dia hanya butuh suatu udara kecil saja untuk bisa masuk dan kemudian dia bergerak. Ya, saya nggak tahu udah saya utarakan apa belum. Yaitu mengenai sterilisasi dari udaranya. Ya, bahwa kalau udaranya di sini sekitarnya adalah sudah kotor dan berbau, otomatis air yang dihasilkan masuk ke dalam sini juga nanti kotor dan berbau, otomatis terhirup juga udara yang bau-bau. Tapi kalau sekitarnya udaranya bersih, maka air yang masuk ke sini, udara yang masuk ke sini juga akan bersih. Ya, nah beda dong dengan yang oksigen murni, nggak bau sama sekali. Ya jelas namanya oksigen murni, diproduksinya aja di tempat yang steril, benar-benar nggak ada bau sama sekali, namanya harus steril. Ya kan, kalau di sini kan Anda gunakannya udah tempatnya di sini. Jadi kalau lingkungan Anda sudah kotor, ya jangan taruh pasien juga di situ gitu loh. Pasien diupayakan taruh tempat bersih. Ya. Nah, kemudian alat di sini dia memang ada getarnya. Oke. Nah, getarnya ini bisa menggerakkan meja. Jadi kalau pelatarannya mejanya itu kurang cukup kokoh, ya, atau mereka lebih baik diperkokoh agar dia nggak ikut getar. Karena kalau ikut getar jadi bunyi si mejanya dan kemudian si pasien jadi nggak tenang karena suaranya berisik. Kalau saya kan taruh di lantai, otomatis tidak ada bunyi-bunyi itu, ya kan? Ya. Nah, sampai sini clear. Mengenai kemungkinan masuknya serangga, dari sini karena rapat kecil kemungkinan serangga. Tetapi kalau kita lihat si katupnya di sini, ini saya kasih lihat ya dalamnya, saya kasih contoh nih. Ini saya kasih contoh bagaimana alat itu bekerja ya. Jadi aeratornya sudah saya bongkar, isinya seperti ini. Oke. Anda nggak usah ikut-ikutan membongkar karena semuanya sama. Ya. Dan ngebongkar di sini beresiko nanti nggak bisa masangnya lagi atau malah salah-salah nanti malah merusak. Ya, jadi ngebongkar itu berat. Biar Abah aja yang ngebongkar. Maaf Mas Dilan ya, jargonnya dipinjam Abah sebentar. Oke, di sebelah kiri Anda lihat di situ itu adalah suatu elemen listrik ya yang menghasilkan getaran on and off ya, sehingga mengakibatkan lempengan ini jadi bergerak. Oke. Nah, setelah lempengan ini bergerak, kemudian mengakibatkan si katup yang warna hitam di sini maju mundur sehingga menghasilkan udara. Dia menghisap dan menjur udara, menghisap menyembur gitu kan, kayak sedot tiup. Nah, udaranya itu masuk dari mana? Nih, saya kasih lihat titiknya. Kelihatan kan di sini kan? Nah, sekecil ini hanya sekitar 2 kali 2 mili nih, gitu loh. Udah di situ cukup masuk dan kemudian itu yang ditekan langsung masuk ke dalam. Ya, di dalamnya tentu ada katup juga sehingga saat dipencet di situ udaranya tidak balik ke luar di sini tapi langsung masuk ke dalam selang. Oke, itu udah pastilah ya. Nah, jadi
Kalau serangga masuk ke dalam sini, di dalamnya itu dia masih akan ketahan karena ada suatu katup on and off yang untuk menghindari udaranya itu balik, sehingga jadi dia juga ketahan masuk ke dalam, ya, ke dalam selang. Andai kata dia tembus ke dalam selang, nanti kan akan disaring di luar gitu, ya. Nah, dengan alat ini kita bisa lihat jelas. Jadi cukup safe lah aerator di sini, ya, nggak terlalu ada komponen listriknya gimana yang akan mengganggu. Nyetrum juga enggak kok. Malah alat gini kalau masih ditaruh di tempat luar yang terciprat-ciprat air, hujan apa segala, masih nggak apa-apa, jalan kok. Bertahun saya pakai alat-alat ini, zamannya masih punya akuarium dulu. Waduh, banyak banget. Nggak bohong, saya punya dulu sampai 3 akuarium, bukannya nyombong ya. Gitu lah, bermacam-macam dan semuanya pakai aerator, jalan terus di tempat luar. Malah ada aerator yang sifatnya dipendam di dalam air, yang diredam gitu kan. Tapi kan nggak penting, sama aja fungsinya sih, pekerjaannya, gayanya sama aja. Oke, clear ya, lihat isinya ini ya. Oke, sekarang kita kembali membahas bagaimana proses di luar selanjutnya. Nah, demikianlah contohnya. Itu dalamnya itu seperti itu, ya. Jadi ada kemungkinan bisa serangga bisa masuk sana. Kalau enggak ya, kalau umpamanya di sini enggak gitu. Tapi karena ini rapat, kecil lah. Terus bagaimana kalau benar serangga masuk sini? Jangan takut, serangganya masuk ke sini, kedorong sama udara, plung, dia masuk ke air, langsung is dead. Ya, mau dibilang semut ataupun apa ya, langsung juga akan mati. Anda bisa lihat di sini. Si serangganya itu nggak akan mungkin sampai lolos sampai kemudian masuk ke ke pasien, paru-paru pasien di sini nggak bisa, karena udah dia terendam langsung di airnya dari sini, ya, no worry. Oke, nah alat yang ini saya nggak menyebut mereknya. Ternyata dia diciptakan dengan 2 speed, ada low, ada high, ya. Jadi dengan speed di situ otomatis udara yang diproduksi jauh lebih tinggi lagi. Saya kasih lihat dari bukti bubble-nya dari sini aja bisa kelihatan, ya. Sekarang saya mau coba nyalakan satu dan kita lihat bubble yang tercipta. Perhatikan, 1, 2, 3. Naik ya kan? Ya. Ini saya pelankan lagi. Atau saya masukkan ini. Ini mesinnya saya kasih lihat dulu nih. Saya ambil satu. Jadi dia hanya satu mesin dan kemudian low. Ya, airnya cuma segini. Oke. Sekarang saya naikkan, saya model yang high. Perhatikan, 1, 2, 3. Ini bentar, buram. Nah, 1, 2, 3. Kelihatan kan airnya lebih banyaknya, bubble-nya ya. Gitu lah. Oke. Sekarang saya akan siap colokan di sini. Jadi bubble-nya lebih banyak nih, saya lihat. Siap-siap dulu ya. Nih saya lihatin ya. Saya mau siap colokan. Kita lihatnya di sininya aja. Colokan. Wah, lebih banyak lagi. Oke. Dan sekarang yang dari sini saya gunakan high. Nih kalau saya bikin low, kan dia gini. Saya gunakan high. Wah, udara yang tercipta lebih gede, saudara-saudara. Kedengeran nggak? Moga-moga denger, ya. Wah, cukup dahsyat. Baru saya pasang 2 mesin. Oke, ya saya matikan dulu, ya. Oke, bagaimana kalau sekarang biar udaranya lebih kencang, saya bikin sampai 4 mesin. Saya ada duitnya kok, umpamanya kan, dengan nambah 100.000 dapat 4 mesin. Kita jangan berpikir harus memang umpamanya pakai lebih kencang. Ini kita bukan mau bersihin lantai ataupun niup apa segala sesuatu. Kita memberikan oksigen kepada pasien. Udaranya kalau yang keluar ke sini aja sudah cukup kencang, ya sementara pasien itu juga tidak nyaman kalau dapat udara yang kencang, percuma. Akhirnya kan saya pernah ciptakan tuh, saya tunjukkan yang kerannya ya, jauh sih dari sini, nggak kasih lihat lagi. Nah, akhirnya juga udara yang kencang Anda harus buang adalah keran. Jadi daripada Anda punya 4 mesin, lebih baik gunakan 2 mesin yang memang mempunyai dual power kayak gini. Oke. Tapi kalau memang Anda ingin karena suatu pemikiran itu butuh dilakukan, maka bagaimana caranya? Maka
dua aerator pertama masuk ke dalam tabung yang kayak gini. Nah, dua aerator yang berikutnya lagi bikinkan juga alat yang kayak gini juga, tabung yang dari sini. Nanti outputnya dari alat di situ masukkan kepada sini. Jadi nanti jadi satunya itu di tabung kosong di sini, pembersih di sini. Oke, ini sengaja saya bolonginnya di samping bukan di tengah. Tujuannya kalau saya mau mempunyai tambahan, saya tinggal bolongkan di sini, maka saya bisa mendapatkan dua mesin lagi dan kemudian ditambahkan alatnya kayak gini. Maka satu tabung yang dari sini bisa menampung semuanya. Ya. Tetapi again, karena ini tidak mahal, jadi kalau sudah pakai beberapa hari, ini dibukalah, diganti. Jangan keterlaluan banget, terlalu ngiritnya gimana ya. Botolnya dibuang, langsung dia diganti. Jadi Anda mendapatkan air mineral yang baru lagi, kontennya yang tidak terkontaminasi dan kemudian masih bersih. Ya, kotoran yang lama juga sudah terbuang. Kemudian Anda bisa mendapatkan lagi udara juga bersih yang dari sini. Ya, jangan pernah berpikir untuk ini dicuci aja dibuang kemudian tapi dicuci, jangan keterlaluan yang kayak gitu deh. Kita lagi mau melindungi orang yang kita sayangi nih, jadi jangan ngirit-ngiritnya sampai keterlaluan kayak gitu. Oke, kayaknya sudah banyak yang saya jelaskan dan sudah cukup jelas. Ini juga udah 20 menit, jadi panjang. Semoga lebih menginspirasi dan semoga lebih membuat clear bahwa solusi kayak gini mungkin bisa bermanfaat. Ya, kembali kalau masih ada masalah ataupun kemudian tidak ideal, tolong saya diberitahu. Tolong kemudian masyarakat juga disadarkan, sehingga solusi di sini mungkin tidak jadi keterusan digunakan. Ya, atau paling tidak malah bukan tidak keterusan, tetapi kita mengupayakan solusi yang lebih baik, peningkatan-peningkatan sehingga solusi ini bisa lebih bermanfaat. Seperti saya utarakan, siapa yang akan kebakaran jenggot sama solusi ini? Ya, tentu si pencipta-cipta oksigen. Kalau semua orang banyak menggunakan alat yang kayak gini, berarti yang pakai oksigen udah sedikit. Tetapi apakah seperti itu? Apakah dengan udara yang kayak gini juga cukup baik? Enggak lah. Seperti yang saya bilang, jangan gunakan ini untuk ngirit. Ya, demi orang yang kita sayangi, upayakan pakai oksigen murni. Cuma kalau ada keterpaksaan di tempat yang terpelosok, di pelosok, ataupun kemudian Anda susah mengakses untuk dapat oksigen yang murni, jangan terlalu panik. Ini bisa menjadi solusi sementara bagi Anda. Oke? Ya. Tolong saya diberi masukan kalau ada kesalahan, tolong saya diingatkan kalau ini terlalu cepat ataupun ada hal yang bisa lebih memperbaiki tayangan-tayangan seperti ini di masa-masa mendatang. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang tersentil, dan mohon maaf kalau ada yang dirugikan. Ya, tujuannya ini semuanya memberikan kebaikan. Dasarnya hanya itu saja. Oke? Abah mohon pamit ya. Salam hangat, jabat erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.